Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan jiwa kita. Kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai ayat 3. Terhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia menurabana. Berakhirlah segala pergumulan diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenakan pujian yang sudah dikeluarkan. Terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupku berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan pasarnya imanmu yang Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Tuhan yang memberi keselamatan kepada kami, pada saat ini kami mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Teguhkan dan kuduskanlah hati kami, agar kami senantiasa mengingat segala penderitaannya dan menyadari betapa besar dosa dan pelanggaran kami yang menjadi penyebabnya. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami dan ajarlah kami untuk melakukannya,
sehingga kami beroleh keselamatan sampai selama-lamanya. Dengarkanlah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1. Nyanyikan setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tutupkan terjemu kasih setiamu Tuhan, ku tutupkan terjemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis di dalam Roma 5 ayat 12 sampai 17. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan ayat 4. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang
saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan segala dosa dan perbuatan kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharap belas kasihan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami. Terangilah hati dan pikiran kami agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 40, ayat 1 sampai ayat 2. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Kesalahanku bila aku berat, oleh kasih dan kuasa-Mu ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Kasih-Mu tetap suci dan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada-Mu, Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Mazmur 146 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan ayat 3. Kini hatiku Tuhan memimpin langkahku di tiap saat yang tercatat ku rasa tangannya Tuhanlah yang pegang teguh hatiku berserah penuh tanganku dipegang teguh aku sesatkan hidupku betapa juga nasibku sebab Engkau tetap dekat tanganku ku pegang erat Tuhanlah yang membimbingku tanganku dipegang teguh hatiku berserah penuh tanganku dipegang Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434, ayat 1, 2, dan ayat 4. Allah adalah kasih dan
kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan Berdoa baginya, musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih. timbangkan sandu, jangan hatimu gentar, jangan timbangkan sandu. Aku berkesertaan selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari kita berdoa. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan berdiam di tengah kami saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami agar firman-Mu bisa kami pahami dalam kehidupan ini. Beri kekuatan bagi kami agar melalui kehidupan kami juga firman-Mu kami lakukan. Berfirmanlah Tuhan atas kami saat ini, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada Minggu Info Kafid tanggal 26 Februari 2023 diambil dari Kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara-saudara, baik kita baca teks ini secara responsoria. Saya bacakan ayat yang ke-15, kita semua, Anda semua bacakan ayat yang ke-16. Demikian sampai ayat yang ke-23 kita akan bacakan ini. Baik saudara kami yang di rumah juga yang menyaksikan, yang ikut dalam ibadah ini secara online, silakan ikut membacakan teks ini secara responsoria. Firman Tuhan katakan demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku di hadapanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu.
Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Sampai di situ firman Tuhan. Sekali lagi, salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, teks ini tidak bisa kita pahami tanpa melihat latar belakang dari kenapa teks ini dituliskan. Jadi ada konteks sehingga teks ini dituliskan. Ada sebuah kejadian di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, yang mana pada waktu itu mereka sedang berjalan menuju dari tanah Mesir, tempat mereka dulu terbuang, ke tanah yang Tuhan janjikan, di tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada bapa nenek moyang bangsa Israel. Tapi dalam perjalanan mereka untuk sampai ke tanah yang Tuhan janjikan itu, ada persoalan yang mereka hadapi. Ketika Musa sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa itu diminta Tuhan untuk menghadap kepadanya di gunung. Kalau di sini di ayat 3, di pasal 32 ada dikatakan kalau Musa harus naik ke gunung Sinai untuk mengambil yang namanya loh batu yang mengatakan inilah perintah-perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan. Tapi ketika Musa naik ke gunung itu, justru bangsa Israel melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Mereka justru menempa satu anak lembu emas untuk kemudian mereka sembah, menggantikan Tuhan yang selama ini sudah menyertai mereka. Latar belakang inilah yang membuat teks ini disebutkan di pasal yang ke-33 ini. Dalam kemarahannya Allah mengingatkan bangsa itu. Dalam kemarahannya juga Allah sudah tidak ingin lagi untuk bersama-sama dengan bangsa itu. Kalau di pasal 32, Bapak Ibu Saudara-saudara baca, ada pergumulan yang kuat antara Musa dengan Allah. Percakapan, dialog, negosiasi yang dilakukan oleh Musa kepada Allah. Jangan sampai Allah yang menghukum mereka. Sehingga kalau Anda membacanya, di ayat yang ke-27, pasal 32, Anda bisa periksa itu. Sebenarnya di ayat yang ke-26 sih. Tapi ayat yang ke-27 itu yang luar biasa. Musa sendiri yang menghukum mereka. Ayat 27 bilang, berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing, apa katanya? Membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Perintah Musa kepada bangsa itu ketika mereka tidak lagi mengindahkan atau menyembah Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Justru Musa katakan, udah selesaikan saja. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda tahu berapa banyak yang menjadi korban dari peristiwa itu? Ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 pasal yang ke-32 akhir itu disebutkan kalau yang meninggal, yang tewas pada waktu itu kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. 3.000 orang. Kita ada sekarang 3.000 di sini? Sama yang di luar? Enggak ada ya? Ini saja sudah banyak sekali. So bagaimana lagi kalau 3.000 orang? 3.000 orang. Dari temannya, tetangganya, keluarganya.
dihabisin hanya karena keberdosaan, hanya karena pengkhianatan kepada Tuhan, hanya karena mereka bertuhan kepada Tuhan yang lain. Mereka membuat lembu untuk kemudian disembah. So, Bapak Ibu teman-teman pemuda, coba lihat kiri kanan Anda. Ingatkan kepada teman Anda, jangan mengkhianat ya. Ntar gua bunuh. Kan itu ya, kan di situ disebutkan ya, jangan mengkhianat ya, nanti saya bunuh. Karena ngeri sekali memang perjanjian lama ini soal membunuh menjadi sesuatu yang dipergumulkan dalam perjanjian lama. Dan itu yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa itu. Tapi lepas daripada itu, ada hal yang paling mengerikan sekali di tengah-tengah mereka. Ketika di ayat yang ke-34, ayat yang kedua dalam pasal 33, di sana dikatakan Allah kepada Musa, melalui Musa kepada bangsa itu, bahwa Tuhan tidak mau lagi bersama-sama dengan mereka. Ayat 34 saya bacakan kepada Anda, katanya begini, tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari dan berikutnya, saya mau garis bawahi di ayat yang ke-34 itu, ada pernyataan Tuhan kepada Musa yang mengatakan, akan berjalan malaikatku di depanmu. Lalu kemudian di ayat yang kedua, pasal 33 yang menjadi teks khotbah kita ini, Allah katakan kepada bangsa itu melalui Musa, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris dan sebagainya. Tapi catatan yang mau saya katakan adalah melalui dua ayat ini Allah tidak mau lagi bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan mereka. Tidak mau lagi. Allah janjikan memang ada yang diutus, malaikat Tuhan yang akan menemani mereka berjalan dari tempat itu lalu menuju kepada tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tapi justru untuk kondisi yang seperti ini, Musa sebagai pemimpin hati-hati sekali memutuskan apakah perjalanan ini dilanjutkan atau justru berhenti di situ. Hati-hati sekali. Dua kali Tuhan Allah perintahkan kepada Musa, bawalah bangsa ini pergi, silakan ke sana lanjutkan perjalanan, tapi aku tidak akan mengikuti engkau, tidak akan berdiam bersama-sama dengan engkau, tapi ada malaikatku yang diam bersama-sama dengan engkau. Dan bagi Musa ini persoalan besar. Ketika Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan mereka di jalan itu, maka Tuhan melihat ini sebagai persoalan yang besar. Kalau Anda membaca ibu bapak saudara-saudara, kalau Anda membaca dari ayat yang saya pikir ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, bagaimana galaunya bangsa itu, setelah peristiwa 3.000 orang lebih kurang meninggal itu. Lalu kemudian mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi kepada Musa. Dan Musa juga tidak mau berkata apa-apa lagi kepada mereka. Musa dari kemahnya, karena mereka di perjalanan, lalu mereka tinggal di kemah-kemah. Musa dari kemahnya menuju kepada kemah pertemuan di mana itu tempat untuk memuji Tuhan. Dari kemahnya menuju kepada kemah pertemuan. Ketika Musa keluar dari kemahnya itu, bangsa itu berdiri. Lalu kemudian mereka saling melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Ini yang luar biasa sekali. Ayat yang ke-8 saya bacakan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Jadi kalau bisa saya praktekkan kondisi bangsa itu ada masih ribuan lagi yang harus mengikuti, yang harus menyelesaikan perjalanan ini. Ketika Musa berdiri keluar dari kemahnya, mereka berdiri. Lalu dilihat. Musa berjalan, dilihat. Tapi tidak berkata apa-apa. Kegalauan ini yang luar biasa. Sehingga memang betul-betul Musa harus bergumul, apakah perjalanan ini harus diteruskan atau justru berhenti sampai di sini. Saya jadi teringat lagunya Judika, ya kan?
Ada syairnya lagu Judika itu, kata-katanya begini, coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau gimana? Ini seperti nggak anak muda nih semua ini, seperti yang lahir tahun 1920 ini semua ini. Ada syairnya lagunya Judika kan itu kan, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Lalu ada lagi lanjutannya, kita sedang mempertahankan hubungan atau hanya sekedar apa namanya? Menunda? Kalau itu udah nyambung kita ya. Jadi di situ memang yang seperti itu cocok sekali dengan apa yang terjadi dengan bangsa itu dan Allah. Mereka tidak tahu harus seperti apa. Nggak ngerti harus seperti apa. Karena itu saudara-saudara, di ayat yang ke-15 inilah lalu Musa berkata kepada Tuhan. Ayat 15 ini, Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya kan? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, tidak bersama-sama dengan rombongan ini, tidak berada di tengah-tengah kami, maka jangan suruh kami berangkat. Jangan suruh kami berangkat. Betapa dengan sangat percayanya Musa beriman kepada Tuhan. Ketika perjalanan ini tidak disertai oleh Tuhan, maka mungkin akan kacau. Pasti akan kacau. Walaupun Allah berjanji kepada Musa. Allah berjanji kepada Musa. Dari ayat yang ketiga tadi, ayat yang kedua tadi. Bahwa semua orang-orang yang akan menghalau mereka akan dilawan oleh Tuhan. Orang Amori, Kanaan, Het, Feris, Hewi dan sebagainya. Tapi justru ini bukan menjadikan Musa akhirnya berani untuk melanjutkan perjalanan ini, tidak. Saya mau katakan ibu bapak saudara-saudara, barangkali dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal-hal yang menawarkan kita untuk berteman, kita untuk bersama-sama dengannya berjalan dalam hidup ini. Ada banyak hal mungkin yang menawarkan kepada kita untuk menjadi teman kita dalam perjalanan hidup ini. Mungkin itu harta, mungkin itu jabatan, mungkin itu kepuasan dunia, atau hal-hal lain yang oleh orang lain itu dikejar dalam kehidupan ini. Tapi justru sama seperti komitmen Musa yang mengatakan bahwa tidak akan mungkin perjalanan sama seperti bangsa itu, perjalanan mereka sama seperti kehidupan kita, perjalanan hidup kita ini bisa sampai dengan baik dalam perjalanan ini kalau tidak Tuhan yang menyertai kita. So, mari kita sama-sama komitmen ketika mendengarkan firman ini. Sama-sama kita meyakini bahwa hidup ini, perjalanan hidup ini hanya boleh menjadi lebih baik kalau Tuhan yang menyertai perjalanan kita. Sama seperti Musa, yang seolah-olah mungkin dia sepertinya melawan apa yang Tuhan katakan. Sampai 2 kali Tuhan katakan kepada Musa, pergilah, bawalah bangsa ini menuju ke tempat yang sudah kujanjikan. Tapi justru Musa tidak mengerjakan itu. Karena keyakinan Musa bahwa perjalanan hidup hanya akan bisa sampai, hanya akan boleh mendatangkan kebahagiaan kalau bersama-sama dengan Tuhan. Yang paling luar biasa di ayat yang ke-16, saudara-saudara, ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, khususnya ayat 16b. Tapi saya bacakan di ayat 16 keseluruhannya. Kata firman Tuhan katakan demikian, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Dia pakai permainan kata-kata. Musa pakai permainan kata-kata. Di ayat 16 ini, Musa pakai istilah yang pertama aku, ya kan? Baru kemudian apa katanya? Umatmu. Maka di ayat 16 itu dia katakan, kalau dari teks ini kan, dari manakah, firman Tuhan katakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Baru yang B itu yang luar biasa. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Artinya bagi Musa, pembedaan antara bangsa lain dengan dirinya itu justru
terlihat dari ketika Tuhan menyertai hidupnya. Orang percaya itu berbeda justru ketika orang percaya disertai oleh Tuhan dalam hidupnya. Manusia di dunia ini sama-sama berhadapan dengan berbagai persoalan hidup. Dengan pergumulan, dengan kegalauan, dengan kegagalan, dengan kecemasan, dengan ketakutan dan sebagainya. Tapi yang membedakan adalah ketika orang percaya memakai atau menempatkan Tuhan sebagai teman dalam perjalanan hidupnya. Membedakan ini dengan orang lain. Membedakan ini dengan orang lain. Saya baru pertama ini melayani di GKP ini. Saya melihat banyak sekali anak-anak muda di sini. Tunas-tunas bangsa. Yang calon-calon wali kota, bupati, direktur, camat, apa lagi? Janganlah bilang tukang beca, nggak ada. Calon-calon yang hebat ini semua ini. Coba bayangkan saudara-saudara, buat kaum muda yang hadir bersama-sama dalam ibadah kita di malam ini. Coba bayangkan bagaimana kita berkomitmen pada malam ini. Ketika firman ini kita terima, lalu kita katakan kepada Tuhan bahwa ada banyak mungkin persoalan kita hadapi. Ada banyak mungkin pergumulan kita hadapi. Semua orang menghadapinya. Semua orang menghadapinya. Orang yang ke gereja dengan orang yang tidak ke gereja menghadapi persoalan hidup. Percaya? Iya. Orang yang ke gereja dengan orang yang tidak ke gereja sama-sama menghadapi persoalan hidup. Yang ke gereja juga memikirkan makan malam ini. Yang gak ke gereja juga memikirkan makan malam ini. Tapi yang jelas, bagi orang percaya, ada yang membedakannya ketika dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada yang membedakan. Maka Musa katakan, ketika Tuhan bersama-sama dengan kami berjalan untuk menuju ke tanah yang Tuhan janjikan itu, maka kami akan beda. Maka orang percaya akan beda. Orang percaya akan beda. Anda akan beda. Kalau di kuliah mungkin banyak orang yang mencontek atau plagiat dan sebagainya. Kalau orang Kristen itu beda. Karena orang Kristen bersama-sama dengan Tuhan, tidak hanya di gereja, tapi juga dalam perkuliahannya. Tetapi juga dalam kegiatannya, dalam setiap aktivitasnya. Ini yang membuktikan bahwa kita beda. Sama seperti kata Musa kepada bangsa itu. Ini yang membedakan kita beda. Pembedaan itu adalah ketika kita berhadapan dengan berbagai persoalan, tapi Tuhan yang menjadi teman kita untuk menghadapi semua itu. Maka benar adanya ketika firman ini dikatakan bahwa ketika Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan kita, maka kita akan beda dibanding dengan orang lain. Kita akan beda. Dan ini keyakinan yang Musa katakan kepada Tuhan, yakinkan kepada Tuhan, juga ajarkan kepada kita pada saat ini. Bahwa bersama Tuhan hidup ini akan beda. Bersama Tuhan maka kita akan luar biasa untuk menghadapi apapun dalam hidup ini. Kalau orang lain mungkin banyak persoalan, banyak kendala, banyak masalah dalam hidup ini. Bisa-bisa nanti dia pikir baygon itu jus, ya kan? Dia pikir nanti yang ada di nggak ada mobil di jalan itu, dia langsung jalan aja gitu, nggak ada persoalan. Padahal dalam hidup ini kita harus punya keyakinan bahwa biarlah Tuhan yang menuntun, menyertai kita selalu dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan ini yang menjadi keyakinan bagi Musa untuk dikatakannya kepada Allah agar Allah menyertai hidup mereka. Saya jadi teringat Bapak Ibu Saudara-saudara untuk ayat ini tentang Allah yang menyertai ini. Saya kan tugas di STT Abdi Sabda sebagai dosen. Saya nggak tahu apakah kita di sini ada mahasiswa saya kali ya di Abdi Sabda Medan di Jalan Binjai. Jadi kalau di sana di asrama, anak-anak yang tinggal di asrama, mahasiswa yang tinggal di asrama, biasanya mereka akan menunjukkan kalau mereka itu sedang disertai Tuhan, khususnya kalau waktu makan.
Iya, kalau waktu makan. Memang kalau anak kos soal makan ini soal penting ya. Nggak tahu kalau teman-teman anak kos di sini juga seperti itu. Kalau di asrama, kalau sudah cerita tentang makan, itu disesuaikan dengan lagu. Kami kalau selesai makan itu bernyanyi. Jadi biasanya kalau kami dosen akan mau ikut makan di ruang makan kalau lagunya itu apa gitu loh. Tergantung lagunya, lagu yang dinyanyikan oleh mahasiswa. Biasanya sih yang lebih sering dinyanyikan mahasiswa itu lagunya "Oh berkati kami" itu. Apalagi kalau dinyanyikan sedikit seperti tersarat-sarat ya. Seperti tertarik seperti terseret-seret gitu. Sampai kita mendengarnya pun sangat pilu. Bener. Sampai pilu sekali. Kalau sudah seperti ini kami dosen udah tahu itu. Paling yang dimakan di situ telur. Paling juga telur. Atau paling hebatnya juga nanti ada ikan teri lah atau apalah gitu. Tapi kalau nyanyian sudah, anak asrama makan lalu nyanyiannya apa? Nyanyiannya ajaib benar, kami langsung pasti daging ini. Pasti daging. Maka dosen juga kan ketika dengar lagu itu di ruang dosen langsung, ayo kita makan yuk. Dia langsung langsung menyesuaikan apa yang terjadi gitu. Seperti iman juga, seperti orang Israel itu nggak akan berani berjalan kalau tidak bersama dengan Tuhan. Jadi harus ada tanda, harus ada bukti, dan buktinya itu gitu. Seperti itu. Dan dalam perikop ini justru Musa katakan yang seperti itu. Jangan takut ketika Tuhan menjanjikan penyertaan. Jangan takut ketika Tuhan akan selalu bersama-sama dengan perjalanan ini. Bukan tidak berhadapan dengan persoalan loh mereka, berhadapan dengan persoalan. Tapi masalahnya adalah ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan dalam perjalanan. Saya waktu kecil, kalau ada bapak saya mau siapapun saya mau lawan. Iya kan, waktu kecil, sekarang udah bertobat sih. Waktu kecil gitu kan, kalau ada yang sok jagoan kan, kalau ada bapak, kalau dalam bahasa Batak itu toal, langsung si pangkaron, kan gitu langsungnya. Tapi kalau tidak ada lagi bapak langsung takutnya gitu, langsung gak berani. Tapi kalau teman-teman gak seperti itu kali ya, dimanapun berani ya. Iya kan, buktinya sampai di Medan ini, sampai menempuh kuliah, sampai harus berjuang sendiri di tempat ini gitu. Tapi ingatlah bahwa kita akan hanya mendapatkan keberhasilan seperti kata firman Tuhan kalau kita mau menempatkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan itu yang selalu dikatakan oleh Musa dari apa yang dikatakan oleh teks ini. Tidak akan berlanjut perjalanan ini kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Terjadi negosiasi, lalu di ayat yang ke-19, 20, 21, 22 ada percakapan yang luar biasa antara Musa dengan Allah. Sampai akhirnya Allah bersedia untuk menyertai mereka dengan mengatakan bahwa kasih karunia aku akan kuberikan. Kalau begitu kasih karunia aku akan kuberikan. Tapi tidak mungkin kalian akan melihat wajahku katanya. Jadi ada semacam, kalau bagi beberapa orang melihat teks ini seolah-olah sangat mistis sekali. Memang tidak bolehkah melihat wajah Tuhan? Kan itu ya. Padahal di ayat sebelumnya, saudara-saudara, di ayat sebelumnya, kalau Anda periksa ayat 11 di pasal yang ke-33 itu, Musa katakan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya, ayat yang ke-11. Lalu kenapa di ayat yang ke-19, 20, 21, 22, Tuhan katakan kalau bangsa itu tidak akan bisa melihat wajah dari Tuhan Allah. Sebenarnya hal yang penting dari apa yang ingin ditekankan dari perikop ini, ayat ini, bagian ini adalah ayat yang terakhir, ayat 23. Yang ditekankan Musa di sini adalah soal filosofi kita mengikut Tuhan. Posisi kita mengikut Tuhan. Ayat 23 katakan, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku
tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Pemahaman teologi di sini mengatakan bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan tidak akan pernah melihat wajah Tuhan. Mari kita periksa ayat ini. Setiap orang yang mengikut Tuhan dalam perjalanan hidupnya, maka dia tidak akan pernah melihat wajah Tuhan. Tapi yang dia lihat apa? Ayat yang ke-23 itu. Melihat belakangku, kata Tuhan. Anda bisa bayangkan, kalau saya memimpin Anda, mau ke Pajus, dari sini kita jalan nanti. Kalau saya pemimpin Anda menuju ke sana, saya pasti di depan. Saya pasti di depan. Dan Anda pasti akan melihat belakangku. Tidak akan mungkin Anda melihat depanku. Kalau Anda mau melihat depanku, wajahku, padahal saya yang memimpin, maka Anda akan mundur berjalan. Saya harap ini tidak terlalu sulit untuk dipahami ya. Filosofinya itu seperti itu. Artinya kalau Anda benar-benar mengaku mengikut Tuhan, tahu posisilah di mana posisi kita. Kalau kita mengaku sedang mengikut Tuhan dalam perjalanan ini, tahu posisi kita di mana. Kita di belakangnya dan Tuhan di depan kita. Maka kemanapun Tuhan pimpin kita, kita ikut dari belakang. Kita tidak menempatkan Tuhan di belakang kita, tapi kita menempatkan Tuhan di depan kita. Kalau kita mengaku mengikut Tuhan, maka Tuhan di depan kita. So pertanyaan buat kita pada saat ini, siapa yang ada di depan kita? Kalau Anda mungkin saya ya di depan Anda ya. Kalau saya, Anda semua di depan saya. Maksud saya dalam kehidupan kita ini. Dalam kehidupan kita ini siapa yang ada di depan kita? Untuk memimpin kita. Untuk membawa kita dalam perjalanan ini. Maka jangan pernah gantikan posisinya. Jangan pernah. Kalau Tuhan katakan ke kanan, ke kanan. Kalau Tuhan katakan lakukan, lakukan. Kalau Tuhan katakan berhenti, ya berhenti. Kalau Tuhan katakan ibadah, ya ibadah. Bukti dari Tuhan yang memimpin kita. Bukan kita yang memimpin Tuhan. Ini filosofi pelajaran hidup yang luar biasa. Ketika kita percaya Tuhan memimpin kita, maka kita menempatkannya ada di depan kita. Dia sebagai pemimpin yang akan menyertai hidup kita, yang akan membawa kita kemanapun yang menurut dia adalah yang terbaik buat kita. Yang terbaik buat kita. Mungkin dalam perjalanan kita, buat kawan-kawan pemuda, Anda melirik ke sebelah kiri. Ada di situ Tuhan. Mantap kali senyumannya. Iya kan? Mungkin. Mungkin dalam perjalananmu bersama Tuhan, Anda sempat melihat ke kiri. Senyum pula dia sama aku Tuhan. Manis sekali. Ada pula lesung pipitnya, kan gitu ya. Jangan-jangan paribanku itu Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Enggak, jalan terus, kan itu ya. Jalan terus. Masih bab 2 kau ini, kan gitu ya. Udah hampir 6 tahun juga kau di situ katanya. Kampusmu itu pun udah muak samamu katanya. Jangan ada yang baper ya. Saya bukan mau menembak Anda sebenarnya. Saya hanya mau menyadarkan Anda memang terlalu lama di situ. Ini kan artinya kan kalau kita memang menempatkan Tuhan di depan kita, makanya kita akan selalu ikut bersama-sama dengan dia. Kalau nggak berhenti katanya nggak usah berhenti. Kalau berhenti untuk beribadah, ibadah berhenti. Lakukan ini, lakukan. Ke kanan katanya ke kanan. Dan ini semua bukti dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka dalam perjalanan ini, saudara-saudara, mari buktikan bahwa Tuhanlah yang memimpin kita. Memimpin hidup kita. Menyertai kita selalu. Dia ada di depan untuk membawa kita ke tempat yang Tuhan janjikan. Perikop yang kita ambil pada minggu ini temanya adalah Tuhan sumber kasih karunia. Tuhan sumber kasih karunia. Kalau kita mau periksa lagi saudara-saudara, kasih mana yang kita bisa pungkiri dari Tuhan? Kasih mana? Saya belajar S1, S2, S3 untuk mendalami apa yang diajarkan oleh kekristenan.
dan dari semua agama yang ada di dunia ini, kekristenanlah yang luar biasa, sampai Tuhannya sendiri pun berkorban untuk menyelamatkan umatnya. Kekristenanlah yang sudah membuktikan bahwa sampai Tuhannya turun tangan untuk memberikan keselamatan buat kita. So kalau ada yang menyebutkan, kita boleh tanya lah, kasih karunia mana yang bisa kita bohongi dalam hidup ini? Enggak ada. Tuhanlah sumber kasih karunia itu. Tuhanlah yang sudah memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan untuk keselamatan kita. Kita masuk ke dalam minggu-minggu sengsara. Minggu Infor Covid itu minggu sengsara. Memulai minggu-minggu sengsara. Kesengsaraan Tuhan menuju kepada kematiannya dan kebangkitannya. Dan di minggu-minggu sengsara ini kita berefleksi untuk mengingat kembali kasih karunia mana yang Tuhan sudah tidak berikan. Semua sudah Tuhan berikan. Sampai kepada nyawanya. Sampai kepada keselamatannya. Saat ini kita berkomitmen agar kita menjaga iman kita. Menjaga ketaatan kita. Menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Agar dalam perjalanan hidup kita, Tuhan yang kita buat sebagai pedoman hidup untuk apapun yang akan kita raih dalam hidup ini. Ada amin? Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan kehendaknya. Dan biarlah firman Tuhan yang menjadi pedoman buat kita dalam perjalanan hidup ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terlebih saat kami akan melanjutkan kehidupan ini. Ada banyak cita-cita, rencana hidup kami. Yang kami percaya ketika Tuhan menjadi pemimpin kami, maka semua itu akan kami dapatkan. Menjadi sukacita bagi kami. Menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kesempatan hidup di dunia ini menjadi kesempatan juga buat kami untuk membuktikan kesetiaan kami kepadamu. Dan nama Tuhanlah yang dimuliakan untuk setiap apa yang kami lakukan, pribadi lepas pribadi. Tuhanlah yang menguatkan kami, menyertai kami, membimbing kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami masing-masing. Di masa-masa di mana kami harus menentukan langkah hidup kami, Tuhanlah yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian dari Sabda Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 sampai dengan dan ayat yang ketiga. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, ini kami berseru, bila dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita diambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan demikian.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saat ini kita mengumpulkan persembahan kita.
yang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasuk dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu, bukan kau ungkapkan syukur, karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam.